Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita kupas sesuatu yang cukup menantang cara pandang umum soal strategi. Namanya mazhab lingkungan. Biasanya kan kita fokus ke pemimpinnya, rencananya gitu ya. Nah, ini kebalikannya. Coba bayangin deh, bukan nahkodanya yang pegang kendali pemu, tapi justru badai sama arusnya, lingkungan luarnya yang lebih nentuin arah kapal. Betul. Ini kayak memutarbalikkan fokus gitu ya? Iya kan? Sumber kita kali ini bab 10 dari buku Strategi Safari. Judul babnya aja udah jelas, pembentukan strategi sebagai proses reaktif. Jadi misi kita sekarang nih, kita bongkar bareng-bareng sebenarnya strategi itu beneran pilihan kita, atau kita ini lebih banyak ikut arus kekuatan luar aja. Ini penting buat Anda pahami dinamika strategi yang sesungguhnya. Yuk kita mulai telusuri. Persis. Dan ini langsung menohok mazhab-mazhab awal loh, yang preskriptif kayak desain, perencanaan. Itu kan fokusnya ke pilihan sadar, analisis internal, atau bahkan mazhab pembelajaran yang lihat strategi tumbuh dari dalam. Nah, mazhab lingkungan ini bilang, hey, lihat keluar. Fokusnya geser total ke kekuatan eksternal, malah dibilang lingkunganlah yang menyeleksi siapa yang bertahan. Jadi lingkungan panggung utamanya, organisasi itu aktor yang mesti adaptasi atau ya keluar panggung. Oke. Jadi aktor utamanya lingkungan ya. Kalau gitu premis dasarnya apa nih menurut si buku? Intinya gini, lingkungan dalam artian luas ya, kumpulan semua kekuatan di luar sana, itu yang sentral. Organisasi itu hukumnya wajib merespons kekuatan ini. Wajib ya? Kalau enggak, Ya, itu tadi, terseleksi keluar. Gulung tikar sederhananya. Akibatnya, peran pemimpin jadi agak pasif ya jadinya. jadi bukan lagi si visioner yang hebat gitu. Dalam pandangan mazhab ini yang paling ekstrim, ya tugas pemimpin lebih kayak pembaca lingkungan yang jago. Dia harus paham betul kondisi luar, terus mastiin organisasinya bisa nyetel. Organisasi itu cenderung dilihat kayak ngumpul di ceruk atau niche ekologis. Semacam tempat aman gitulah. Tapi, yaitu, tempat aman ini nggak selamanya aman. Sumber dayanya bisa habis atau kondisinya berubah drastis. Wah, kok kedengerannya pasrah banget ya? Deterministik gitu, seolah-olah kita sebagai manajer nggak punya banyak pilihan strategis dong. Ruang geraknya jadi sempit banget dong kalau gitu. Pertanyaan bagus. Dan emang ini kesannya ya, tapi pandangan ini ada akarnya juga. Awalnya tuh dari teori kontingensi. Teori kontingensi, itu yang kayak gimana? Itu teori yang coba nyocok-nyocokin antara situasi di luar dengan struktur di dalam organisasi. Misalnya nih, kalau lingkungan bisnisnya stabil, tenang, nah cocoknya pakai struktur yang formal, birokratis. Tapi kalau lingkungannya, berubah-ubah terus, turbulen, ya butuh struktur yang lebih lentur, fleksibel. Itu langkah awal yang penting, menghubungkan dunia luar sama desain internal. Oke, jadi ada hubungan antara luar dan dalam. Terus? Nah, dari situ muncul pandangan yang lebih keras, namanya ekologi populasi. Tokohnya itu Hanan sama Freeman. Mereka ini cukup vokal lah ya. Mereka mulai ragu, bener nggak sih organisasi itu bisa adaptasi atau belajar buat ngubah nasibnya sendiri? Jangan-jangan, kata mereka nih, perubahan di populasi organisasi itu lebih karena seleksi alamiah dari lingkungan. Seleksi alamiah, kayak di biologi gitu. Iya, mirip banget. Kayak teori Darwin tapi buat perusahaan. Jadi, organisasi yang kebetulan punya ciri-ciri yang pas sama kondisi lingkungan saat itu, ya dia yang bertahan, berkembang. Yang nggak pas, ya maaf, punah. Kemampuan satu organisasi buat berubah itu dianggap susah dan jarang berhasil. Jadi fokusnya bukan ke satu perusahaan, tapi ke seluruh spesies perusahaan di industri itu ya? Tepat, fokusnya ke perubahan komposisi populasinya. Konsep kuncinya di sini itu spesialisme versus generalisme. Spesialis lawan generalis, maksudnya? Gampangnya gini, organisasi itu kayak bertaruh masa depan. Mau jadi spesialis, fokus banget di satu area kecil, efisien banget di situ. Tapi risikonya, kalau area itu udah nggak relevan atau hilang, ya habis. Atau mau jadi generalis, punya sumber daya lebih banyak, lebih fleksibel, bisa main di banyak tempat. Tapi mungkin nggak seefisien spesialis di tiap tempat itu. Mana yang lebih bagus? Nah, iya, mana yang lebih bagus? Kata penganut ekologi populasi, ya tergantung lingkungannya nanti gimana. Kalau stabil, mungkin spesialis, untung. Kalau enggak, pasti mungkin generalis yang lebih aman. Jadi,
lingkungannya yang jadi jurinya. Gitu. Teorinya sih menarik ya, tapi kok ya itu tadi, rasanya agak gimana gitu, pasrah. Di buku juga disebut banyak kritik kan buat ekologi populasi ini. Oh iya, banyak. Pertama nih, kalau lingkungan yang nyeleksi, terus variasi awal organisasinya datang dari mana? Kan nggak ujuk-ujuk muncul. Ada yang bilang, kayak Van de Ven, peran entrepreneur, inovator itu penting banget buat nyiptain variasi baru. Mereka kan nggak diam aja nunggu diseleksi. Betul, betul. Itu kritik yang kena banget. Teori ini emang agak lemah menjelaskan sumber variasi awalnya. Sering ada celah buat pemain baru atau strategi beda masuk. Dan yang paling dasar mungkin ya, organisasi itu kan isinya manusia, bukan lalat buah di lab. Ada manajer yang mikir, belajar, bahkan coba ngubah lingkungan juga kan? Kita nggak di program genetik itu aja. Setuju sekali. Plus, jangan lupa, lingkungan itu sendiri kan juga dibentuk sama tindakan organisasi lain. Pesaing, pemasok, mitra, semua ikut andil. Jadi interaksinya jauh lebih rumit. Ditambah lagi ada ide punctuated equilibrium. Itu dari paleontologi sebenarnya, tapi diadopsi ke studi organisasi. Intinya, perubahan itu nggak selalu pelan-pelan kayak evolusi Darwin. Kadang ada masa tenang, tiba-tiba ada perubahan gede, cepat, drastis. Ini jelas beda sama ide seleksi pelan-pelan ala ekologi populasi. Oke, jadi jelas ya, pandangan seleksi murni ini ada batasnya. Terus mazhab lingkungan ini gimana responsnya? Ada pandangan lain nggak di dalamnya? Ada. Nah, ini kita masuk ke cabang lain yang juga kuat pengaruhnya. Teori institusional. Fokusnya agak beda nih. Bedanya gimana? Teori ini nggak menyangkal ada tekanan lingkungan, tapi tekanan yang dilihat lebih ke arah sosial, budaya, politik. Tekanan institusional namanya. Pandangan ini ngakuin kalau tekanan ini membatasi pilihan strategis, tapi penting nih, tidak menghapusnya sama sekali. Ada istilah keren dari DiMaggio sama Powell. Organisasi itu sering kejebak di kerangkeng besi, rasionalitas dan legitimasi. Maksudnya, mereka ngerasa harus begini atau begitu biar dianggap sah, dianggap wajar sama lingkungannya. Kerangkeng besi legitimasi. Kedengerannya agak serem ya. Bentuk tekanannya kayak apa tuh? Morfisme itu bentuk. Jadi isomorfisme itu proses di mana organisasi-organisasi di bidang yang sama, misalnya rumah sakit, atau universitas, atau bank, lama-lama jadi makin mirip satu sama lain. Jadi mirip semua gitu. Kenapa? Biar efisien. Justru itu poinnya. Seringkali bukan karena itu pilihan teknis terbaik, tapi lebih karena tekanan biar seragam sama ekspektasi lingkungan institusional, biar diterima, dianggap sah. Ada 3 cara utama kenapa mereka jadi mirip. 1. Isomorfisme koeresif. Ini tekanan yang paling kentara. Paksaan, bisa formal, bisa informal, dari pihak yang kuat. Contoh gampangnya ya peraturan pemerintah. Aturan keselamatan terbang yang ketat misalnya, ya maksa semua maskapai punya prosedur mirip kan? Tekanan dari kantor pusat ke cabang juga bisa masuk sini. Oke, jadi dipaksa mirip karena aturan. Yang kedua, isomorfisme mimetik. Ini gara-gara ketidakpastian. Kalau organisasi bingung harus ngapain, nggak yakin mana yang benar, cara paling aman ya niru aja organisasi lain yang kelihatannya sukses atau dianggap bagus. Niru ya, kayak benchmarking gitu. Nah, itu dia. Benchmarking atau latah ikut-ikutan best practice tanpa mikir panjang, itu contohnya. Kita niru karena ngerasa itu benar atau minimal diterimalah sama lingkungan. Oke. Terus yang ketiga? Ketiga, isomorfisme normatif. Ini sumbernya dari profesionalisasi. Kalau suatu kerjaan jadi profesi, dokter, akuntan, insinyur, mereka kan punya norma, standar, cara pandang sendiri yang diajarin di pendidikan atau asosiasi profesinya. Nah, waktu para profesional ini kerja di banyak organisasi, mereka bawa norma-norma itu. Jadinya, praktik di organisasi-organisasi itu jadi mirip deh. Standar akuntansi atau kode etik dokter itu contohnya. Oke, jadi ada paksaan koersif, ada ikut-ikutan karena bingung, mimetik, ada juga karena standar profesi, normatif. Pantesan bisa jadi mirip-mirip ya. Tapi pertanyaannya lagi nih, apa organisasi cuma bisa pasrah aja nerima tekanan ini? Nggak ada ruang buat milih respons. Balik lagi ke tadi, dipilih atau memilih? Nah, ini dia intinya. Teori institusional, apalagi yang lebih baru, nggak lihat organisasi itu pasif total kok. Ada Christine Oliver. Artikelnya tahun 91 itu penting banget. Dirujuk juga di buku kita.
Dia bikin kerangka yang oke banget buat lihat spektrum respons strategis organisasi pas ngadepin tekanan institusional. Spektrum respons. Wah, kayak gimana tuh? Jadi nggak cuma patuh atau nggak patuh, tapi ada banyak pilihan di tengah-tengahnya. Oliver bagi jadi 5 posisi umum, dari paling pasif sampai paling proaktif. Pertama, acquiesce, mengalah patuh. Ini yang paling pasif. Ya udah, ikut aja. Bisa karena kebiasaan, habit, niru aja, imitate, atau emang nurut, comply. Oke, itu yang paling nurut. Terus? Kedua, compromise, kompromi. Nah, ini udah mulai ada usaha nego dikit. Coba nyimbangin tuntutan sana-sini, atau nenangin pihak yang neken, atau bahkan nawar, bargain. Agak nego ya. Lanjut? Ketiga, avoid, menghindar. Ini lebih aktif lagi nih. Coba ngeles dari tekanan. Caranya bisa ngumpetin praktek yang nggak sesuai, bikin benteng, buffer, antara bagian penting organisasi sama lingkungan, atau malah kabur, escape. Misalnya keluar pasar atau ganti bisnis. Bisa ngumpet atau kabur juga ya? Terus kalau melawan? Nah itu yang keempat. Defy, menentang. Ini konfrontatif. Bisa cuek aja, dismiss, nantang, challenge, keabsahan tekanannya, misalnya lewat pengadilan, atau malah nyerang sumber tekanannya langsung. Wah, berani juga ya. Yang terakhir, Yang paling proaktif, manipulate, memanipulasi. Ini bukan cuma respons, tapi coba ngubah tekanannya. Caranya bisa ngerangkul ya, co-opt, pihak penekan, mempengaruhi influence, aturan main atau opini publik, atau malah coba ngendaliin sumber daya atau standarnya. wah, ini keren banget. Ternyata banyak ya pilihannya, dari manut aja sampai coba ngatur balik. Ini penting nih, kerangka Oliver, ini kayak balikin kekuatan memilih ke organisasi ya, meskipun tetap ada tekanan dari luar. Jadi nggak 100% pasrah. Anda, sebagai bagian organisasi, punya pilihan respons ternyata. Tepat sekali. Dini menunjukin ada ruang buat pilihan strategis, bahkan pas lagi ditekan kuat sama lingkungan. Dan ini nyambung ke kritik lain buat mazhab lingkungan secara umum, yaitu soal level abstraksinya. Abstraksi, maksudnya gimana tuh? Ya, seringkali konsep lingkungan di mazhab ini tuh umum banget. Dibilangnya kompleksitas, stabilitas, kemurahan, permusuhan, itu oke buat analisis gambaran besar. Tapi buat strategi yang spesifik kadang kurang nendang, padahal strategi yang jitu itu seringnya bukan soal ngerespons kondisi rata-rata, tapi nemuin posisi unik atau celah spesifik di dalam lingkungan itu. Diferensiasi itu penting. Buku kita ngasih analogi bagus. Danau yang rata-rata dangkal bukan berarti Anda nggak bisa tenggelam di titik terdalamnya. Generalisasi bisa bahaya kalau abai sama detail. Ah, oke. Jadi meskipun secara umum lingkungannya mungkin lagi susah, tapi masih bisa ada kolam kecil yang menguntungkan gitu ya? Bisa jadi. Ini balik lagi ke debat klasik. Pilihan strategis lawan determinisme lingkungan. Mazhab lingkungan, apalagi ekologi populasi, kan condong ke determinisme ya. Tapi banyak yang bilang itu terlalu simpel. Ada ahli namanya Hage bilang, organisasi itu seringkali milih sendiri batasannya di masa lalu. Misalnya milih teknologi A masuk pasar B. Nah, pilihan masa lalu itu yang kemudian membatasi pilihan dia sekarang. Jadi ada pilihan di awal yang ngebentuk batasan di kemudian hari. Jadi nggak murni ditentukan lingkungan juga ya? Iya, ada kutipan menarik dari Isaac Bashevis Singer di buku, "Kita harus percaya pada kehendak bebas. Kita tidak punya pilihan lain." Mungkin intinya bukan soal filosofis ada nggaknya pilihan bebas, tapi lebih ke fokus praktisnya. Seberapa luas sih pilihan yang tersedia buat Anda di dalam batasan yang ada? Daripada merasa nggak berdaya, mending cari tahu ruang gerak yang masih ada. Nah, saya suka cara pandang ini. Jadi bukan soal ada atau nggak ada kendali, tapi di mana dan seberapa besar kendali kita. Ini bikin kita jadi lebih pengen nyari celah ya. Paham lingkungan bukan buat pasrah, tapi justru buat nemuin di mana kita bisa main. Ini jadi pertanyaan buat Anda juga. Di situasi Anda sekarang, seberapa besar sih kendali yang beneran Anda punya atas faktor luar? Dan di mana Anda masih bisa bikin perbedaan? Persis. Dan ini juga bantu kita nempatin mazhab lingkungan di konteks yang pas. Kapan sih pandangan ini paling relevan? Buku kita bilang, terutama pas lingkungan lagi exigent. Exigent, apa tuh? Itu kondisi di mana lingkungan lagi nuntut banget, ngebatasin banget, atau maksa banget. Misalnya pas krisis ekonomi parah, ada teknologi baru yang ngancurin pasar lama, bencana alam, atau aturan baru yang ketat banget.
Nah, di situasi kayak gitu, tekanan dari luar kuat banget sampai pilihan internal kita jadi terbatas banget. Di sini, kemampuan baca lingkungan dan adaptasi cepat jadi kunci utama buat selamat. Oke, jadi pas badai gede, mau nggak mau fokusnya gimana biar kapal nggak karam ya. Lalu kalau kita tarik kesimpulan, apa kontribusi utama dari mazhab lingkungan ini? Oh, kontribusinya penting kok. Pertama jelas, dia jadi penyeimbang buat pandangan yang terlalu fokus ke dalam. Pemimpin hebat lah, sumber daya unik lah. Mazhab ini maksa kita buat ngakuin dan analisis kekuatan luar yang sering di luar kendali kita. Kedua, mazhab ini ngasih kita kosakata dan konsep buat ngomongin lingkungan. Stabilitas, kompleksitas, isomorfisme, dan lain-lain. Ini bantu kita metain medan perang di luar sana. Ketiga, ini pengingat penting soal batas kemampuan manajerial. Secanggih apapun strategi internal, kalau nggak nyambung sama realitas luar, ya percuma. Abai sama lingkungan itu resep gagal. Sip, rangkuman yang bagus. Jadi, mazhab lingkungan ini ngajak kita lihat strategi itu kayak tarian ya, antara organisasi sama lingkungannya. Seringkali lingkungan yang ngatur langkahnya. Kadang kita cuma bisa ngikut reaksi. Kadang lingkungan milih penari yang pas. Tapi, seperti kata teori institusional dan Oliver tadi, kadang kita juga bisa sedikit ngubah musiknya. Atau malah milih pasangan dansa lain. Balik lagi ke pertanyaan tadi. Seberapa jauh kita dipilih dan seberapa jauh kita bisa memilih? Dan mungkin sebagai penutup nih, balik sedikit ke isomorfisme mimetik tadi, yang soal niru-niru itu loh. Di satu sisi itu kan bisa jadi cara adaptasi yang cerdas ya kalau lagi bingung. Niru yang udah sukses mungkin lebih aman. Tapi di sisi lain, apa ini nggak justru jadi kerangkeng besi baru? Maksudnya gimana tuh kerangkeng baru? Gini pertanyaannya, sejauh mana sih tindakan latah atau niru best practice itu beneran respon adaptif yang cerdas? Dan sejauh mana itu malah jadi sekedar ikut-ikutan buta yang justru matiin inovasi asli atau diferensiasi unik. Padahal bisa jadi justru diferensiasi itu yang dibutuhin buat keluar dari tekanan atau nemu curug baru yang lebih oke. Kapan penyesuaian diri itu berubah dari strategi pinter jadi sekedar ikut-ikutan massal yang bahaya dalam jangka panjang? Karena kalau semua sama, kan jadi rentan bareng-bareng kalau ada guncangan yang sama. Wah, dalam juga pertanyaannya. Kapan niru itu cerdas, kapan itu jadi jebakan? Dilema yang relevan banget ya di dunia bisnis yang penuh tren dan buzzword. Ini jelas jadi bahan renungan buat Anda di konteks industri dan organisasi masing-masing. Dengan pertanyaan itu, kita cukupkan dulu perbahasan mendalam kita soal mazhab lingkungan kali ini. Semoga ada manfaatnya ya.